Cao Zilan berdiri diam di luar istana. Dia tidak terburu-buru masuk, tetapi sebaliknya, dia tersenyum menatap Xian yang menjulurkan kepalanya dari balik pilar batu. Sorot matanya agak teduh. Pan Ze dan yang lainnya melihat bahwa Cao Zilan sudah ada di sana. Mereka tidak berani menunda, semua mempercepat langkah mereka dan dengan cepat muncul di belakangnya. Hampir 100 prajurit alam bumi berbaris rapi dan berdiri di belakang Pan Ze, Gu Linglong, Xie Kui, dan Ku Yanxing. Mereka dengan dingin memperhatikan istana yang runtuh, seolah menunggu sesuatu. Apakah kalian bersembunyi karena kalian ingin melakukan serangan diam-diam? Cao Zilan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tangannya yang kurus sedikit terangkat, dan sinar cahaya biru terbang keluar dari 5 jarinya yang halus, menyerang prajurit keluarga yang bersembunyi di dalam istana yang hancur. Yang Mu dan yang lainnya yang tetap bersembunyi dalam kegelapan tampak terkejut. Di bawah serangan cahaya biru terang, mereka harus keluar dari tempat persembunyian mereka, dan dengan demikian mereka semua mengungkapkan keberadaan mereka. Ekspresi Xian sedikit berubah. Bahkan lebih sulit untuk menghadapi wanita cantik ini daripada para prajurit alam nirvana. Di dalam medan perang jurang, kekuatan pikiran terkekang, dan bahkan penglihatan sangat terpengaruh. Bahkan para prajurit alam nirvana mengalami kesulitan mendeteksi fluktuasi kekuatan hidup di sekitar mereka. Wanita ini masih berjarak 50 meter dari istana. Namun, dia tampaknya memiliki mata langit ekstra, dia secara bergantian menunjuk semua prajurit keluarga yang bersembunyi. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah mematahkan rencana serangan diam-diam Xian dan yang lainnya. Kalian tidak perlu bersembunyi, itu tidak berguna. Aku tahu persis tempat kalian. Cao Zilan tersenyum. Dia terus melambaikan tangannya dan menembakkan lebih banyak cahaya terang, memaksa para prajurit keluarga yang untuk bergeser dan muncul di depan mata. Pan Ze tersenyum santai, dia melangkah maju dan berdiri di samping Cao Zilan. Dia mengangguk ke arah Yang Mu dari jarak dekat, kita bertemu lagi begitu cepat. Hehe, kali ini kalian tidak dapat menggunakan binatang iblis untuk menghalangi kami. Aku ingin tahu apakah kalian masih dapat melarikan diri kali ini. Aku ingat bahwa orang-orang yang melarikan diri dalam kepanikan terakhir kali bukanlah kita. Yang Mu tampak tercengang, dia menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Yang Ke, aku tidak salah, kan? Bukan kita yang melompat ke laut. Yang Ke terkekeh dingin, kakak, mungkin kamu salah ingat. Beberapa orang tampaknya berpikir bahwa mereka pernah menang sebelumnya. Saat menghadapi musuh yang jumlahnya 2 kali lipat dari mereka, Yang Mu dan Yang Ke sama sekali tidak terkejut. Mereka masih memiliki waktu luang untuk mengejek Pan Ze seolah-olah mereka tidak menganggap serius bahaya kali ini. Pan Ze, Ku Yanxing, dan Gu Linglong segera menggelapkan ekspresi mereka. Semua orang sudah keluar sekarang seperti yang seharusnya. Bukankah ini hebat? Cao Zilan tersenyum, menoleh ke belakang sambil melirik Pan Ze dan yang lainnya dan berkata dengan percaya diri, kalian bisa masuk ke dalam untuk menyelesaikan misi sekarang. Jangan khawatir, tidak akan ada jebakan berantakan yang harus kalian hadapi. Setelah mengucapkan kata-katanya, Cao Zilan tiba-tiba bersiul. Siulan yang renyah itu menyebar jauh dan keras. Ketika suara siulan itu naik, tubuhnya yang halus melesat lurus ke arah Xian seperti kilat. Pada saat yang sama, lingkaran aura biru terbang keluar dari tubuhnya. Aura biru ini seperti hula hoop, dengan cepat terbang ke dalam istana dengan tujuan mengarah ke medan gravitasi yang telah dibuat Xian. Di dalam aura biru itu, ada aliran fluktuasi jiwa yang sangat jelas. Di dalam setiap aura biru itu tampaknya berisi kekuatan pikiran Cao Zilan. Begitu aura biru ini jatuh ke dalam medan gravitasi, mereka segera beriak dengan cahaya biru terang. Cahaya biru itu kemudian langsung memenuhi seluruh medan gravitasi. Medan gravitasi yang tadinya sulit dilihat dengan mata telanjang kini tampak jelas karena cahaya biru. Saat aura biru jatuh ke dalam medan gravitasi, cahaya biru terang yang dilepaskannya tidak berpengaruh pada pengoperasian medan gravitasi. Akan tetapi, keberadaan cahaya biru ini menandai penempatan medan, yang memberi tahu Pan Ze dan yang lainnya di mana jebakan itu berada sehingga mereka dapat menghindarinya. Meskipun Cao Zilan tidak mengingatkan mereka, dari lokasi cahaya biru, Pan Ze dan yang lainnya dapat melihat jebakan yang diam-diam dibuat Xian sebelumnya. Medan gravitasi kini tidak berguna. Wosh wosh wosh.
Di tengah suara siulan, Cao Zilan melesat ke arah Si Yan seperti kilat. Dalam sekejap, tubuhnya yang halus muncul di hadapan Si Yan. Terikat roh langit, teriak Cao Zilan. Lapisan cahaya biru yang terbentuk dari kondensasi aura langit dan bumi yang kuat tiba-tiba jatuh di kepala Si Yan. Terikat roh langit adalah teknik bela diri tingkat fana. Ia menggunakan aura langit dan bumi untuk membentuk sebuah kendala yang menangkap lawan. Selama aura langit dan bumi tetap ada, kendala dari Sky Spirit Bound tidak akan hilang. Melakukan Sky Spirit Bound saat berada di langit ketiga alam bumi, Cao Zilan yakin bahwa ia bahkan dapat menahan Yang Mu untuk sementara waktu. Tidak sesulit itu, Cao Zilan terkekeh. Ia melihat sosok Si Yan di dalam penutup cahaya biru dan kemudian menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kecewa. Kupikir kau akan memiliki beberapa hal di balik lengan bajumu, tetapi tampaknya kau tidak lebih dari ini. Membosankan. Apa yang kau gumamkan? Si Yan mendengus dingin. Mata cerah Cao Zilan berbinar, menatap Si Yan yang berada di luar penutup cahaya dengan penuh semangat. Ia kemudian segera melihat ke arah penutup cahaya biru dan tiba-tiba menyadari bahwa sosok asli Si Yan perlahan menghilang dan menghilang sedikit demi sedikit. Bayangan. Wajah cantik Cao Zilan menjadi lebih cerah karena tersenyum. Ia mengangguk, entah bagaimana kau memiliki beberapa keterampilan. Kau berhasil menahan diri agar tidak ditangkap. Sangat bagus, ini lebih menarik. Yang Mu, kau tidak akan bisa lolos. Teriak Pan Ze, dengan kipas bulu di tangannya, ia sudah mulai bertarung dengan Yang Mu. Para prajurit alam bumi juga menyerbu masuk dari luar istana, dengan cepat mencari lawan. Mereka membentuk busur dan mengepung para prajurit keluarga Yang, bergerak mendekati mereka. Yang Mu, Yang Ke, dan yang lainnya berhadapan dengan lawan mereka dan diam-diam mundur pada saat yang sama. Mereka bergerak mendekati area di belakang istana dengan awan gelap yang tebal. Ketika Cao Zilan menunjukkan tempat mereka yang tepat, Yang Mu sudah berpikir untuk mundur. Pada saat sosoknya muncul, dia sudah membuat gerakan tangan, memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur ke area di mana formasi meteorit itu berada. Li Feng'er dan yang lainnya tahu bahwa situasi ini tidak layak untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Mengikuti ide Yang Mu, mereka semua bergerak mendekati sisi itu. Pan Ze, kamu tidak pernah layak menjadi lawanku, dan sekarang pun masih sama. Di sisi lain, Yang Mu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi berani di wajahnya. Sementara banyak prajurit mengelilinginya, kekuatan yang sangat eksplosif meledak dari tubuhnya. Pedang raksasa itu menekan ke arah mereka seperti gelombang yang bergelombang, membentuk suara ledakan terus-menerus, memukul habis-habisan para prajurit yang bersatu padu itu. Karena Yang Mu memiliki roh bela diri abadi, dia sama sekali tidak takut terluka parah. Dia bahkan sengaja melukai tubuhnya hanya untuk membunuh para penyerang di sekitarnya. Tak lama kemudian, ada banyak luka di tubuh Yang Mu. Banyak luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, lukanya tampak sangat parah. Dengan mengorbankan tubuhnya yang terluka parah, pada saat ini, Yang Mu telah membunuh 3 prajurit di langit pertama alam bumi. Selain itu, hasil ini terjadi dalam situasi di mana ia menghadapi serangan Pan Ze pada saat yang sama. Yang Ke dan Yang Sue berada dalam situasi yang sama dengan Yang Mu. Mengandalkan keberanian mereka terhadap luka, mereka sering tidak peduli dengan cedera pada tubuh mereka saat bertarung dengan penyerang. Mereka membunuh penyerang di sekitarnya dengan mengorbankan tubuh mereka yang terluka. Si Yan, bagaimana kau akan melarikan diri kali ini? Gu Linglong berteriak dingin. Pedang dewa yang panjang terbang di udara, gagang pedang dewa ini berbentuk prisma aneh dengan suasana dingin yang menusuk tulang. Tatapan mata Si Yan tenang, dia tidak melihat pedang sihir es yang baru saja ditembakkan Gu Linglong. Sebaliknya, dia menatap Cao Zilan dengan serius. Setelah melancarkan satu serangan, Cao Zilan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia mengamati situasi di medan perang dengan penuh minat. Dia memperhatikan Pan Ze dan rekan-rekannya diam-diam mengelilingi kelompok Yang Mu. Dia juga melihat prajurit keluarga yang mundur ke arah formasi meteorit itu dengan tertib. Meskipun Cao Zilan tidak terus menyerang, Si Yan tidak berani lengah. Basis kultivasi wanita ini berada di langit ketiga alam bumi. Kultivasinya tidak hanya sangat dalam dan tidak terduga, tetapi indranya juga sangat tajam. Si Yan tidak tahu seberapa kuat serangannya berikutnya. Begitu pedang sihir es Gu Linglong menyerang,
Xian segera mengetahui niatnya. Dalam pertempuran terakhir, kekuatan susulan dari 7 pedang sihir Gulinglong pernah menyerbu ke dalam tubuhnya. Namun, api bumi 10.000 tahun telah membakar habis semuanya. Sebagai penguasa pedang ajaib, Gulinglong tentu tahu bahwa ada aura panas di dalam tubuh Xian. Oleh karena itu, kali ini dia tidak menembakkan ketujuh pedang ajaib itu. Sebaliknya, dia memusatkan kekuatan di tubuhnya dan menembakkan gagang pedang ajaib itu dengan aura dingin. Dia ingin menggunakan aura dingin pada pedang ajaib itu untuk menekan kekuatan api yang membara di tubuh Xian. Pedang ajaib es itu menembus udara. Ekspresi Xian dingin dan kejam. Dia belum mengambil tindakan apapun. Ketika dia merasakan aura dingin yang menusuk tulang itu, seringai dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Boom! Mengangkat tangannya, dia mengumpulkan energi negatif dan tiba-tiba meluncurkan segel kematian. Segel kematian itu melesat dengan dahsyat ke pedang ajaib es. Kekuatan negatif yang beberapa kali lebih kuat dari pertempuran terakhir itu meledak dengan dahsyat, menerbangkan pedang ajaib es itu ke udara. Tubuh halus Gulinglong bergetar, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih pucat, dan matanya sangat terkejut. Namun, setelah keterkejutan itu, dia tiba-tiba tersenyum, coba kulihat bagaimana kau akan menyingkirkan kekuatan es itu kali ini. Saat segel kematian menghantam pedang sihir es, kekuatan es yang membekukan tulang di pedang sihir es juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalir keluar dengan cepat, meresap ke seluruh tubuh Xian. Motif sebenarnya dari Gulinglong adalah membiarkan kekuatan es dari pedang sihir es ini membekukan tubuh Xian sepenuhnya. Cao Zilan terkekeh, dia menatap Xian dengan penuh minat dan berkata, kekuatan es telah memasuki tubuhmu. Bagaimana kau akan mengatasinya? Mengapa harus berurusan dengan itu? Xian mengerutkan kening dan melirik Gulinglong dari kejauhan. Ia mengejek, bukankah si tolol Gu Jiange itu memberitahumu bahwa aku pernah disegel dalam es oleh Ice Cold Flame selama 3 tahun? Bahkan kekuatan es Ice Cold Flame tidak dapat melakukan apapun padaku. Jadi, bisakah kekuatan dingin pedang sihir es kecilmu lebih kuat daripada kekuatan dingin Ice Cold Flame? Wajah Gulinglong tiba-tiba berubah. Mundur. Pada saat ini, Yang Mu tiba-tiba meraung. Cahaya di pedang raksasanya bersinar, dan sinar aura pedang yang sangat tajam melesat dengan akurat ke arah Pan Ze dan yang lainnya. Mengambil kesempatan ini, Yang Mu dan kelompok prajurit keluarga yang segera melangkah ke dalam formasi meteorit. Ayo pergi. Karma melambaikan tangannya dan berteriak, Tuan Muda Yan, kita harus pergi sekarang. Kalian pergi dulu. Wajah Xian tiba-tiba berubah, semua rambut di tubuhnya tampak terangkat, matanya menatap lurus ke arah Cao Zilan. Kau cukup waspada. Cao Zilan tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Aliran kekuatan yang mengerikan menyapu Xian seperti gelombang pasang. Aliran kekuatan yang menakutkan ini datang entah dari mana. Xian baru menyadarinya ketika sudah tiba 3 meter di depan Xian. Kekuatan mengerikan ini mengalir keluar dari Cao Zilan, menyebar kemana-mana. Kekuatan itu telah menutup semua rute pelarian di sekitar Xian dalam keheningan. Kekuatan ini menelan segalanya terlepas dari apakah itu di langit atau di bawah tanah. Terlepas dari kemana Xian telah mundur, dia akan menyentuh aliran kekuatan ini. Aliran kekuatan yang mengerikan ini tidak mengalir ke arah Xian dengan kecepatan tinggi. Mungkin karena kekuatan yang mendung itu terlalu luas, membuatnya bergerak sangat lambat saat beraksi. Bocah kecil terkutuk, aku akan melihat bagaimana kau akan menghalanginya sekarang. Di kejauhan, Gulinglong berteriak dingin. Dia akan mengaktifkan pedang ajaib untuk menyerang lagi. Adik perempuan Gu, kau bisa menyerahkan orang ini padaku. Kau tidak perlu campur tangan. Cao Zilan mengerutkan kening, menoleh ke belakang sambil melirik Gulinglong, lalu berkata, jangan khawatir. Saat aku menangkapnya, aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu padanya. Menangkapnya, Gulinglong linglung, hidungnya berkedut. Mengapa kau tidak membunuhnya saja? Mata cerah Gulinglong melotot, lalu dia tersenyum, dia punya sesuatu yang aku inginkan. Jika dia meninggal terlalu cepat, aku mungkin tidak bisa mendapatkan benda-benda itu dari tubuhnya. Ekspresi Xian serius, apa yang kau inginkan? Benda-benda di dalam cincinmu itu. Cao Zilan tersenyum gembira. Jari-jarinya yang seperti batu giok menunjuk ke cincin pembuluh darah di tangan Xian,
kau mungkin tidak tahu bahwa roh bela diriku bisa merasakan kekuatan luar biasa. Mengenai apa yang ada di dalam cincinmu, tentu saja kau lebih mengetahuinya daripada aku. Api dingin es dan api bumi 10.000 tahun. Ekspresi Xian berubah. Saat dia menatap Cao Zilan lagi, kewaspadaan di matanya menjadi lebih intens. Wanita ini benar-benar bisa merasakan api dingin es dan api bumi 10.000 tahun di dalam cincin pembuluh darah. Roh bela diri ajaib macam apa yang dimilikinya? Xian diam-diam tercengang. Dia mendesak kekuatan negatifnya dan membatu tubuhnya, melakukan perisai cahaya gelap pada saat yang sama. Dia mengeluarkan semua kekuatan pertahanannya, bersiap untuk menangani serangan aliran kekuatan yang perlahan mendekat yang telah menghalangi semua pelarian. Kau tidak bisa lolos. Cao Zilan tampaknya tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya, bahkan Yang Mu tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, pita warna-warni terbang keluar dari lengan baju Cao Zilan. Pita itu seperti ular, menggeliat di udara dan mengeluarkan garis-garis cahaya pelangi yang menyilaukan. Cahaya pelangi itu membentuk jaring dan juga membentuk lapisan penghalang lainnya. Sementara pita itu berterbangan, kekuatan di dalam penghalang itu tampak semakin rumit dan kuat seolah-olah dibuat dengan beberapa kekuatan yang berbeda. Kekuatan itu juga memiliki efek luar biasa yang sama seperti medan gravitasi Xian. Boom! Pedang raksasa Yang Mu tiba-tiba menebas jaring cahaya itu. Cahaya pelangi itu seperti benang sutra yang kuat, beberapa cahaya pelangi hancur karena serangan pedang raksasa itu. Namun, lebih banyak cahaya pelangi dari jaring cahaya itu segera berkumpul menuju titik di mana pedang raksasa itu menebas dan dengan cepat memperbaiki area yang rusak. Yang Mu, jika kau ingin menghancurkan jaring pelangiku dalam waktu singkat, itu mungkin tidak akan mudah. Cao Zilan dengan tenang melambaikan tangannya yang kurus. Pita pelangi itu dengan cepat berterbangan dan membentuk lebih banyak cahaya pelangi. Yang Mu, mengapa kau tidak mencoba beberapa kali lagi? Kurasa jika kau mencoba beberapa kali lagi, kau pasti bisa menghancurkan jaring pelangiku. Kakak, Yang Kemeraung, kita harus pergi sekarang. Yan kecil, Yang Mu berteriak marah, bisakah kau keluar? Jika kau tidak pergi sekarang, akan sangat sulit untuk pergi. Yang Mu juga merasakan bahwa Cao Zilan sedang menyerang Xian, dan Xian terjebak untuk sementara. Karena itu, ia buru-buru campur tangan dalam upaya untuk menghancurkan energi mengerikan di sekitar Xian, membantunya keluar dari perangkap. Yang Mu ingin menyelamatkan Xian, tetapi situasinya saat ini tidak begitu baik. Banyak prajurit dari keluarga yang sudah maju ke formasi meteor. Saat ini, beberapa orang yang tersisa di luar hanyalah Yang Mu, Yang Ke, dan Li Feng'er. Saat ini, jika mereka terjerat dengan lawan, akan sulit bagi mereka untuk masuk ke formasi meteor. Jelas bahwa Cao Zilan sengaja merangsang Yang Mu untuk berlama-lama dan terjun ke dalam pertarungan dengannya. Setelah mengamati situasi selama beberapa saat, 3 orang Panze, Gulinglong, Xie Kui juga menyadari niat Cao Zilan. Mereka diam-diam berkumpul di samping Yang Mu, mendesak kekuatan mereka untuk mengunci Yang Mu. Kakak, kau duluan. Xian meraung. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Kau hanya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan jika kau masuk ke dalam. Jangan biarkan semua orang terlibat karena aku. Cinta persaudaraan begitu menyentuh. Xie Kui mencibir. Ia menatap Yang Mu dengan tatapan jahat di matanya, jika kalian bersaudara, maka kalian harus hidup bersama dan mati bersama. Yang Mu, terakhir kali di Pulau Black Rock, kau membunuh murid juniorku demi anak ini. Di mata orang-orang keluarga Yang, hidup kita tidak ada artinya. Kali ini alasan mengapa negeri ajaib jahat kita menentang keluarga Yang Mu juga ada hubungannya dengan pembunuhanmu yang tak kenal ampun. Anak ini dalam masalah lagi sekarang. Apakah kau akan mati bersamanya demi dia kali ini? Kakak. Tanda seru petik 2. Teriak Yang Ke. Saat ia berbicara, Xie Kui dan kelompoknya sudah mengepung Yang Mu. Gulinglong, Xie Kui, dan Pan Ze menyerang bersama. Mereka membentuk formasi segitiga untuk menghadapi Yang Mu. Ketiganya tidak langsung melakukan upaya pembunuhan, sebaliknya, mereka mengarahkan serangan tajam mereka ke formasi meteor di belakang Yang Mu. Begitu Yang Mu mundur, ia akan mendaratkan dirinya ke dalam perangkap tempat semua serangan berkumpul.
Xie Kui dan yang lainnya berusaha menghalangi pelarian Yang Mu terlebih dahulu sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri ke formasi meteor bahkan dalam keadaan darurat hidup dan mati. Aku tidak akan pergi kalau begitu. Yang Mu tiba-tiba merasa rileks. Dia melirik ke belakangnya ke tempat berkumpulnya cahaya dan berkata dengan bangga, bahkan jika aku tidak bisa pergi, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Xie Kui, berhentilah membuat alasan-alasan sialan itu. Negeri ajaib jahat telah secara sepihak melanggar perjanjian aliansi dan berkolusi dengan orang-orang dari lautan lain untuk melawan keluarga yang kita. Untuk alasan apa lagi selain keserakahan mereka terhadap kekayaan keluarga yang kita. Dan bahwa mereka ingin mengambil tempat keluarga yang di Laut Kiara. Xie Kui mencibir, keluarga Yang Mu sudah terlalu lama bersikap arogan di Laut Kiara. Karena sifat agresif keluarga Yang, tidak ada satupun laut besar di sekitarnya yang damai. Para pejuang dari laut-laut itu sudah lama menyimpan dendam terhadap keluarga Yang. Dengan terperangkapnya Yang King di kali ini, itu adalah pemicu yang tepat untuk situasi ini. Yang Mu, karena kamu tidak ingin pergi lagi, aku juga tidak akan membuang waktu lagi. Cao Zilan mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Dia dengan santai menatap Xian, kakakmu ingin melindungimu, tetapi sekarang dia mendapatkan hasil yang sama sepertimu. Memiliki seseorang untuk pergi ke akhirat, kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Nanti saat kamu memberitahuku metode untuk membuka cincinmu, aku akan membiarkanmu mati dengan mudah, aku tidak akan memberimu rasa sakit tambahan. Wanita jalang, kamu pikir kamu sudah mendapatkanku sekarang. Xian menarik napas dalam-dalam, ekspresinya segera berubah menjadi ganas. Terserah kau mau mengutuk apa, kau boleh mengutuk beberapa kali lagi sebelum kau mati, aku tidak keberatan. Cao Zilan masih memasang ekspresi tenang dan acuh tak acuh seolah-olah tidak peduli seberapa buruk Xian mengutuknya, itu tidak akan membuatnya tergerak sama sekali, dan itu tidak akan memengaruhi pikirannya. Kalian pergi. Di bawah pengepungan Xie Kui dan dua orang lainnya, dia tiba-tiba meraung. Ingatlah untuk membalas dendam untukku. Kakak, Yang tiba-tiba tersenyum, dia menggelengkan kepalanya, kita sudah bersaudara selama ini, jika kau tetap tinggal, bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Bukankah itu hanya kematian? Kapan anggota keluarga yang takut mati? Li Feng'er sudah menginjakkan satu kaki di formasi meteor, tetapi dia belum masuk, dia malah berhenti. Matanya berkilau dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin, seolah-olah aku takut mati. Kemudian, Li Feng'er melangkah mundur dari formasi meteor dan berdiri di samping Yang Ke lagi. Suara terengah-engah yang berat tiba-tiba datang dari dalam lapangan. Para penyerang yang awalnya memusatkan perhatian pada Yang Mu, Yang Ke, dan Yang Feng'er tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xian ketika mereka mendengar suara terengah-engah itu. Tanpa disadari, mata Xian telah berubah menjadi warna merah terang. Ekspresi wajahnya berubah dan ganas. Energi yang ganas, gila, dan haus darah melonjak dari seluruh tubuhnya, membuat orang-orang merasa sangat berbahaya. Mata merahnya yang cerah menatap jauh ke dalam jiwa seperti hantu ganas dari kedalaman neraka dengan kejahatan yang paling ekstrim. Langit kedua amukan. Yan kecil, wajah Yang Mu berubah, dia berseru, apa yang terjadi padamu? Aku baik-baik saja, lebih baik dari sebelumnya. Xian mengatupkan giginya, dia meraung dengan suara rendah. Kekuatan negatif yang berbeda melonjak ke segala arah seperti gelombang besar dengan dia sebagai pusatnya. Kekuatan mengerikan yang datang dari Cao Zilan dipukul lebih dari 10 meter jauhnya di tengah gelombang udara menakutkan yang dibentuk oleh kekuatan negatif ini. Sekumpulan pikiran membunuh muncul tak terkendali dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Xian berada di langit kedua amukan. Berbagai emosi negatif mulai menyerbu ke dalam pikirannya, berkumpul dengan kesadarannya, membentuk badai spiritual, menyapu ke arah tempat para prajurit lainnya berkumpul. Badai spiritual yang dibentuk oleh berbagai emosi negatif memiliki kekuatan jahat untuk menipu pikiran orang-orang, membuat mereka jatuh ke dalam keadaan gila. Kemanapun badai spiritual itu pergi, para prajurit alam bumi itu tampaknya telah kehilangan kendali atas pikiran-pikiran membunuh dalam pikiran mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat senjata mereka untuk menyerang orang-orang di samping mereka. Trik itu lagi, wajah tampan Pan Ze menunjukkan beberapa tanda ketakutan, hati-hati,
jangan sampai terpengaruh oleh kekuatan spiritual jahatnya. Gumpalan kekuatan negatif terbentuk dan berkumpul di tubuh Xian. Keterampilan bela diri langit kedua amukan telah menggandakan kekuatan dalam tubuh alam bencana. Ekspresi Xian sangat ganas seperti roh jahat. Dia menggunakan energi negatif pada dirinya untuk menyingkirkan kekuatan yang memancar di sekitarnya dan kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju Cao Zilan. Tidak heran Pan Ze dan yang lainnya kalah. Cao Zilan mengungkapkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya misterius, seorang prajurit alam bencana benar-benar dapat memiliki kekuatan yang mengerikan. Xian, kamu benar-benar mengejutkanku, sepertinya aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Kamu sebenarnya belum mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya sampai sekarang. Dia sebenarnya bahkan lebih kuat daripada dalam pertempuran itu. Wajah cantik Gu Linglong berubah. Dia menatap Xian dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dalam pertempuran terakhir, Xian berada di langit kedua alam bencana, dan dia hanya mengaktifkan langit pertama amukan. Kali ini, Xian berada di puncak alam bencana, melakukan langit kedua amukan. Aura pada dirinya tidak hanya sedikit lebih kuat dari pertempuran terakhir. Membalikkan keadaan. Di istana yang hancur, sebagian besar prajurit dari keluarga yang telah maju ke formasi meteor. Satu-satunya yang masih bertahan di luar adalah Yang Mu, Yang Ke, Li Feng'er, dan Xian. Namun, ada hampir 100 prajurit di pihak Cao Zilan dan Pan Ze, di antaranya Pan Ze, Cao Zilan, Xie Kui, Kuyan Xing, dan Gu Linglong semuanya adalah tokoh elit dalam daftar tempur. Kelima orang ini cukup untuk menang melawan kelompok Xian. Cao Zilan telah melepaskan kekuatan seperti gelombang yang mengepung Xian ketika dia lalai. Yang Mu juga ikut campur dalam kekacauan dengan mencoba menyelamatkannya. Setelah itu, Yang Ke dan Li Feng'er sama-sama tahu bahwa peluang mereka tipis, tetapi mereka berhenti, berbalik, dan berdiri bersama Yang Mu. Di lapangan, Xian akhirnya melakukan langit kedua amukan dalam krisis yang begitu parah, membuat energi negatif yang bergulung-gulung di meridiannya menyatu dengan darah di tubuhnya. Pada saat itu, kekuatan di tubuh Xian berlipat ganda lagi. Berada di puncak alam bencana, kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Di bawah pemurnian kekuatan negatif yang melonjak, mereka langsung terbentuk menjadi dampak jahat yang menakutkan dan menyingkirkan kekuatan maha hadir yang diam-diam disebarkan Cao Zilan kemana-mana. Xian mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Cao Zilan. Kekuatan jahat dari kebencian, ketakutan, keputusasaan, pertumpahan darah, dan kekerasan menyembur keluar dari tubuh Xian. Aliran kekuatan jahat ini melesat ke langit seperti angin puyuh. Saat Xian berjalan, gelombang kekuatan jahat ini terus terbentuk dan berubah menjadi 3 bayangan iblis yang menyerupai gunung yang megah. 3 bayangan iblis terbentuk dengan kekuatan negatif yang berbeda. Mereka memiliki jejak jiwa Xian pada mereka dan membawa emosi negatif yang melonjak. Hantu iblis itu berkabut dan melayang di atas kepala Xian. Wajah mereka kabur tetapi memberi perasaan menakutkan bagi yang lain. Mata Xian merah padam. Dia menatap dingin ke arah Cao Zilan sementara pikiran membunuh muncul di benaknya. Ketiga hantu iblis raksasa itu tiba-tiba terbang keluar secara bersamaan, cakar iblis besar mereka seperti awan gelap yang mendung dan menekan ke arah Cao Zilan. Wajah semua orang di lapangan tiba-tiba berubah. Kekuatan Xian langsung melonjak dan membentuk 3 hantu iblis raksasa di atas kepalanya. Ketiga hantu iblis itu tampak seperti ilusi tetapi mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat ganas dan menakutkan. Siapapun dapat melihat bahwa begitu mereka terkena hantu iblis, itu tidak akan lebih lemah dari serangan kekuatan penuh dari Xian. Yan kecil, kau hebat. Yang Mu berdiri di satu sisi sambil tertawa terbahak-bahak. Ia memegang pedang besar di satu tangan dan mengayunkannya ke langit. Pedang raksasa di tangannya tampak ringan seperti bulu, pedang itu membentuk lengkungan indah di langit. Sekelompok cahaya perak terang tiba-tiba melesat keluar dan memukul mundur Pan Ze yang mendekat dengan satu tebasan. Alis Kuyan King terkatup rapat. Ia berteriak, langsung menghilang, lalu muncul kembali di belakang Yang Mu hanya dalam sekejap. Brus giok di kepalanya tiba-tiba melesat keluar. Saat masih di udara, brus itu terpisah dan membentuk segitiga, menghalangi semua sudut kematian di belakang Yang Mu. Pada saat yang sama, Pan Ze dan Xie Kui keduanya melesat maju lagi,
satu di kiri dan satu di kanan, menghalangi Yang Mu. Yang Mu sekarang jatuh ke dalam bahaya. Yang ke, Li Feng'er ingin menyerbu masuk, tetapi mereka dililit oleh 7 pedang ajaib Gulinglung. Banyak prajurit lain juga mengambil tindakan bersama-sama, meluncurkan berbagai jenis serangan kacau yang dapat menyilaukan mata orang lain terhadap Yang Ke dan Li Feng'er. Ketiga orang yang berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Swosh swosh swosh. Tiba-tiba, Yang Sue, Karma, dan Jaing Hu Quan muncul dari dalam formasi meteor. Para prajurit keluarga yang telah memasuki formasi meteor melihat bahwa Yang Mu dan yang lainnya mengalami penundaan seperti itu, dan mereka akhirnya menyadari bahwa Yang Mu mungkin telah menghadapi bahaya. Mereka memutuskan untuk kembali dan melompat keluar lagi. Bantuan dari Yang Sue dan prajurit keluarga yang lainnya untuk sementara waktu menyelesaikan serangan terhadap Yang Mu dan 2 orang lainnya, membebaskan mereka. Wosh wosh wosh. 3 hantu iblis raksasa, di bawah pikiran membunuh dari benak si Yan, dengan gila menerkam ke arah Cao Zilan. Ketiga hantu iblis itu terbentuk murni dengan kekuatan negatif di Meridian. Mereka tidak takut dengan serangan fisik, dan tidak ada senjata dewa yang dapat membunuh hantu-hantu ini. Di bawah serangan 3 hantu iblis ini, ekspresi Cao Zilan juga menjadi lebih muram. Saat dikelilingi oleh 3 hantu raksasa, tangan halus Cao Zilan sedikit melambai, dan fluktuasi energi yang berbeda dari ki mendalam terbang keluar dari telapak tangannya. Fluktuasi kekuatan aneh itu beriak seperti air. Fluktuasi energi terbentuk menjadi penghalang aneh yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Penghalang ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Di bawah pemboman 3 hantu iblis, penghalang aneh itu terus berputar tetapi tidak pernah hancur. Lebih banyak jejak keringat muncul di pipi lentur Cao Zilan. Tampaknya meskipun dia bisa bertahan melawan serangan 3 bayangan iblis dengan kedalaman teknik bela dirinya, dia masih harus menggunakan cukup banyak kekuatan. Segel hidup dan mati, si Yan meraung. Pola dari kedua tangan tiba-tiba bersinar dalam cahaya terang. Dengan 7 segel di setiap tangan, segel-segel itu bergabung berpasangan dan tiba-tiba melesat ke arah Cao Zilan. Bum 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 bum. Cao Zilan telah menghasilkan 7 ledakan yang dalam dan dahsyat dari penghalang itu. Penghalang luar biasa yang sulit dilihat oleh mata telanjang itu berubah menjadi cahaya seperti kunang-kunang yang pecah ke langit dan menyebar kemana-mana. Wajah cantik Cao Zilan sedikit berubah, dia berseru, pergeseran bintang. Cahaya yang menyebar ke seluruh langit berkumpul dengan cepat dan membentuk cermin datar yang halus di depan Cao Zilan. Pada saat permukaan cermin terbentuk, 3 hantu iblis raksasa itu kebetulan maju ke depan. Cakar mereka dengan ganas menerkam Cao Zilan. Secara ajaib, 3 hantu iblis raksasa itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika mereka jatuh ke permukaan cermin. Tepat di depan Cao Zilan, ketiga hantu iblis itu tampak seolah-olah telah menghilang ke udara tipis tanpa meninggalkan satu jejak pun. Cahaya yang mengejutkan melintas di mata merah terang si Yan. Pikirannya berubah, dan dengan bantuan indranya, dia menyadari bahwa ketiga hantu iblis raksasa itu muncul di luar istana, 3 li jauhnya dari sini. Cao Zilan menggunakan roh bela diri yang mendalam yang berhasil mengangkut hantu iblis yang dibentuk oleh kekuatan negatif dan dengan mudah menyelesaikan pukulan fatalnya. Kau benar-benar punya beberapa trik. Hanya dengan kultivasi alam bencana, kau telah memaksaku untuk menggunakan keterampilan bela diri defensif seperti itu. Kau punya cukup banyak hal untuk dibanggakan. Cao Zilan mendesah ringan dan menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit simpati, dia berkata, awalnya aku ingin menangkapmu hidup-hidup, tetapi karena kau memiliki penampilan yang begitu menarik, sepertinya aku harus membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan mencoba mencari tahu rahasiamu. Setelah kata-kata itu keluar, cahaya aneh tiba-tiba berkilauan di mata Cao Zilan yang dalam dan indah. Cahaya aneh itu beredar dalam pola khusus di matanya seperti bintang-bintang di langit yang bergerak di jalur misterius mereka sesuai dengan hukum alam semesta. Pada saat yang sama, aliran berbagai jenis kekuatan dengan cepat melonjak dalam tubuh Cao Zilan yang halus. 5 cahaya berbeda dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan hijau diam-diam muncul di dalam tubuhnya. Kelima cahaya berwarna berbeda ini menjadi semakin jelas, setiap cahaya suci tampaknya merupakan kekuatan yang sama sekali berbeda dari ki mendalam. Cahaya suci 5 warna, ekspresi Yang Mu sangat tegas, dia tiba-tiba meraung, si Yan,
kamu tidak bisa melawan musuh secara langsung, mundurlah segera. Mata merah terang Xian menatap dingin ke arah Cao Zilan. Pada saat yang paling menakjubkan ini, dia tiba-tiba menutup matanya. Wajah Yang Sue, Yang Ke, dan Li Feng'er tiba-tiba berubah. Bersama-sama mereka semua berteriak, mencoba meyakinkan Xian untuk menghindar. Cahaya suci 5 warna adalah roh bela diri tingkat suci dari keluarga Cao. Dikatakan bahwa kultivasi teknik ini sangat sulit. Pertama, para prajurit harus mengolah 5 roh bela diri yang melepaskan kekuatan yang berbeda dan kemudian mencoba menguasai kelima teknik bela diri tersebut untuk memiliki 5 jenis kekuatan yang berbeda di dalam tubuh mereka. Baru pada saat itulah mereka dapat mulai mengolah cahaya suci 5 warna. Karena cahaya suci 5 warna sangat sulit untuk diolah, bahkan di keluarga Cao, jarang ada orang yang berhasil mengolahnya. Dikatakan bahwa kekuatan teknik ini sangat mencengangkan. Begitu Yang Mu dan yang lainnya melihat 5 cahaya berwarna berbeda yang keluar dari dalam tubuh Cao Zilan, mereka segera mengenali teknik bela diri legendaris ini. Mereka buru-buru mencoba menasihati Xian untuk menghindar. Namun, pada saat yang genting ini, Xian menutup matanya. Setelah para prajurit keluarga yang seperti Yang Mu, Yang Sue, Li Feng'er berteriak kaget, ekspresi mereka tampak sangat cemas. Mereka ingin membantu Xian, tetapi mereka dihentikan oleh lawan di depan mereka dan tidak punya waktu luang. Aku tahu ketiga hantu iblis raksasa itu terbang cepat ke arah sini, tetapi kurasa kau tidak akan bisa menunggu sampai bantuan mereka datang. Cahaya suci 5 warna keluar, dan aliran kekuatan yang sangat berbahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya suci 5 warna itu tiba-tiba berkumpul di depan payudaranya yang besar. 5 jenis cahaya suci dengan cepat terbentuk menjadi satu sinar cahaya suci yang lebarnya seperti pilar yang menjulang ke langit. Fluktuasi energi yang menghancurkan datang dari dalam cahaya suci itu dan tiba-tiba melesat keluar. Cahaya itu diarahkan langsung ke Xian. Wosh wosh wosh. Cahaya suci 5 warna yang luas melesat keluar dari udara tipis. Kecepatannya lebih cepat daripada yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Xian berdiri kokoh di tempatnya. Wosh! Cahaya Dewa 5 warna melesat melalui tubuhnya. Kekuatannya seperti sinar laser, cahaya itu menghancurkan salah satu pilar pencakar langit di belakangnya dan terus melesat maju, menghancurkan istana lain di jalannya. Yan kecil, teriak Yang Mu, ekspresinya muram. Secercah cahaya misterius bersinar di mata indah Cao Zilan. Wajah cantiknya sedikit terkejut. Dia berkata pelan, ilusi lagi. Kamu lolos kali ini, tetapi apakah kamu akan mendapatkan keberuntungan besar lain kali? Di antara pecahan-pecahan batu yang tersebar di seluruh langit, bayangan Xian yang lain perlahan muncul. Dengan menggunakan Electric Shift dan Phantom Shift, bersama dengan kondisi mental magis dari Second Sky of Amukan, Xian mampu memprediksi kecepatan serangan dan arah cahaya suci sebelumnya, dan dengan demikian ia dapat menghindari pukulan fatal dari cahaya suci 5 warna. Kali ini, aku tidak akan menghindar. Mata merahnya yang cerah menatap Cao Zilan dengan tenang. Nada bicara Xian datar tanpa sedikit pun jejak emosi. Gumpalan kekuatan api yang membakar diam-diam merembes keluar dari cincin pembuluh darah. Kekuatan api menyapu meridiannya, gumpalan api keluar dari lubang hidung dan sudut mata Xian. Kondisi tubuhnya sangat aneh. Pada saat yang genting, api bumi 10.000 tahun telah mengulurkan bantuan sekali lagi, menyuntikkan kekuatan api yang dapat membakar semua makhluk ke dalam tubuhnya. Bung, kau membuatku sangat takut. Li Feng'er menjulurkan lidahnya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Kau bahkan bisa menghindari cahaya suci 5 warna, kau jelas bukan orang biasa. Ekspresi Yang Mu juga mengendur. Ia menatap Xian dari jauh, memberi isyarat kepada Xian untuk mencari kesempatan mundur ke formasi meteor. Wosh wosh wosh. Suara angin kencang terdengar lagi. Gelombang cahaya suci 5 warna yang luput dari Xian kembali lagi. Melontarkannya ke arah punggung Xian setelah menghancurkan istana lainnya. Kau tidak akan menghindar lagi. Apa kau serius? Ada senyum mengejek di bibir Cao Zilan. Kalau begitu, biarkan aku melihat keberanianmu. Yan kecil, jangan terpancing olehnya. Cahaya suci 5 warna ini dibentuk oleh 5 jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan seorang prajurit alam bencana biasa mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Jangan bertindak gegabah, teriak Yang Mu.
Yang Ke dan Yang Sui juga mencoba menasihatinya. Xian memejamkan matanya lagi. Cahaya suci 5 warna kembali, membawa fluktuasi energi yang mengguncang bumi. Cahaya itu menyerang punggung Xian. Boom! Gugusan api yang membara terus-menerus terbang keluar dari tubuh Xian. Kekuatan api yang membakar dari api bumi langsung mengubah area di belakang Xian menjadi lautan api. Suara berderak muncul di udara, dan kekuatan api yang dapat menghancurkan semua makhluk menyembur di dalam api itu. Begitu saja, cahaya suci 5 warna jatuh ke lautan api yang dibentuk oleh api-api bumi 10.000 tahun. Ses! Di dalam lautan api, terdengar suara-suara aneh. Kekuatan api membakar cahaya suci 5 warna di dalam lautan api. Cahaya api dari 5 warna berbeda muncul dari dalam lautan api. Lautan api dengan cepat membakar kekuatan cahaya suci 5 warna ini, membuatnya cepat melemah. Api bumi 10.000 tahun saat ini dapat dihitung sebagai api surga. Kekuatan api surga mengguncang bumi, mampu membakar semua makhluk. Lautan api yang terbentuk oleh kekuatan api dari api bumi ini juga memiliki sifat-sifat unsur api surga. Kekuatan api yang membakar itu mampu membakar apapun menjadi abu. Berbagai jenis kekuatan dan energi juga tidak terkecuali. Setelah cahaya suci 5 warna jatuh ke lautan api, kekuatan api mengubahnya menjadi abu dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya menyisakan asap dan abu 5 warna yang berwarna-warni. Sudah kubilang, aku tidak akan menghindar lagi. Xian akhirnya membuka matanya lagi. Dia menatap dingin ke arah Cao Zilan. Di dalam cahaya suci 5 warna milikmu, ada segel jiwamu dan kesadaran jiwamu dapat mengunci lokasiku. Lain kali, tidak peduli seberapa keras aku mencoba menghindar, aku akan tetap dikejar oleh cahaya suci 5 warna milikmu. Jadi, aku tidak akan menghindar lagi. Kau bisa merasakan kesadaran jiwaku. Mata indah Cao Zilan berkilauan dengan warna-warna misterius. Hanya seorang prajurit alam nirvana yang telah membentuk lautan kesadaran yang dapat merasakan kunci jiwaku. Kau hanya berada di alam bencana, bagaimana mungkin kau bisa merasakan kunci jiwaku? Aku tidak mengerti. Ada banyak hal yang tidak kau mengerti. Jejak penghinaan melintas di mata merah terang Xian. Dia kemudian berteriak pelan, serangan balik. 3 hantu iblis terbang dari luar istana. Mereka tiba-tiba melonjak ke tengah-tengah para prajurit yang mengejar. Pada saat yang sama, kesadaran jiwa Xian terbentuk menjadi badai jiwa. Dengan berbagai emosi negatif yang ditambahkan ke dalamnya, badai jiwa memulai pembantaian yang mengamuk, dimulai dari tempat kerumunan orang paling terkonsentrasi. Prajurit di bawah alam nirvana tidak dapat membentuk lautan kesadaran dan hanya dapat menggunakan kekuatan pikiran mereka. Mereka tidak dapat membuat serangan yang dapat menargetkan jiwa. Namun, Xian dapat menggunakan mutiara pengumpul jiwa untuk membentuk laut kesadaran jauh sebelum waktunya. Dengan bantuan laut kesadarannya, pertama-tama dia melihat semua rahasia kunci jiwa Cao Zilan, dan sekarang dia menggunakan serangan jiwa untuk membombardir mereka yang mengejar pembunuh. Pembentukan laut kesadaran berarti bahwa evolusi jiwa Xian lebih berhasil daripada semua orang di sini. Dengan laut kesadaran jiwa Xian ada di setiap sudut. Dia dapat menggunakan serangan jiwa untuk melawan jiwa manapun atau untuk melakukan serangan kejutan. Laut kesadaran yang belum pernah digunakan sebelumnya tiba-tiba meledak dengan serangan badai jiwa. Dimanapun badai jiwa melanda, para penyerang yang mengejar menjadi berambut merah, dan kemudian mereka benar-benar lupa siapa mereka dan mengangkat senjata di tangan mereka untuk menyerang sekutu di sebelah mereka. Gelombang badai jiwa memengaruhi lusinan penyerang yang mengejar, membuat para penyerang itu menjadi tidak teratur dan menjadi gila. Mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Xian menggunakan pikirannya untuk mengendalikan ketiga hantu iblis itu. Hantu-hantu iblis itu terbentuk dengan energi negatif murni dan terbang di sekitar lapangan, melewati tubuh para prajurit. Setiap kali hantu iblis melewati tubuh seorang prajurit, kekuatan hidup orang itu akan segera terputus dan mati di tempat. Xian tiba-tiba menyilangkan kakinya dan duduk di tempatnya. Selain menggunakan pikirannya untuk mengendalikan 3 hantu iblis raksasa, dia juga mengumpulkan kesadaran jiwa pada saat yang sama, menambahkan emosi negatif, membentuk badai jiwa yang membuat orang kehilangan kewarasan. Dengan demikian, dia terus-menerus memengaruhi musuh yang bertarung, membuat para penyerang yang mengejar mulai menjadi gila.
Kesadaran jiwa. Itu adalah kesadaran jiwa. Setelah beberapa saat memahami, spirit God Martial Spirit milik Cao Zilan akhirnya menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Wajah cantik Gulinglong berubah drastis, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, anak ini hanya di alam bencana, bagaimana dia bisa memiliki laut kesadaran? Cao Zilan tidak menjawab, dia meniru Si Yan dan juga duduk. Cincin penyimpanan di tangannya menyala, dan genderang perang kulit merah muncul di telapak tangannya. Boom, boom, boom. Di seberang Si Yan, Cao Zilan sedang duduk bersila, dan tangannya yang cantik memukul genderang perang itu dengan ketukan demi ketukan. Suara genderang itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang memutarbalikkan kesadaran jiwa. Pukulan genderang itu tampaknya telah menusuk kepala Si Yan seperti penusuk, merembes ke laut kesadaran Si Yan, membuatnya tidak dapat membentuk kesadaran jiwa untuk melancarkan serangan lagi. Genderang. Pertempuran ini dibuat untuk melawan laut kesadaran para prajurit alam nirvana. Boom, boom, boom. Suara genderang yang aneh itu bergema di seluruh lapangan. Setiap prajurit yang telah berubah menjadi gila oleh badai jiwa Si Yan mendapatkan kembali kejernihan di mata mereka dan perlahan-lahan terbangun. Wajah Si Yan berubah, dia tiba-tiba berdiri dan mengangguk ke arah Yang Mu, mundur. Tiga hantu iblis yang terbentuk dengan energi negatif menjadi sedikit tidak terkendali karena kekacauan di laut kesadaran Si Yan. Mereka mulai terbelah menjadi garis-garis asap pucat, melesat ke arah Gulinglong dan yang lainnya. Badai jiwa tidak lagi bekerja, dan bahkan hantu iblis yang terbentuk dengan energi negatif pun sulit dikendalikan. Pada saat yang sama, rasa lelah di tubuhnya menjadi semakin berat. Efek samping dari Second Sky of Amukan tampaknya telah dimulai secara perlahan. Dalam situasi seperti ini, Si Yan membuat keputusan yang cepat. Dia tahu bahwa jika dia dan rekan-rekannya melanjutkan pertarungan, mereka mungkin akan dibunuh satu persatu oleh lawan. Mundur, Yang Mu meraung, bahunya terbentur dan mengirim Yang Ke langsung kembali ke formasi meteor. Dia takut Yang Ke akan bertindak bodoh lagi, jadi dia mengirimnya masuk lebih dulu. Setelah itu, dia akhirnya berteriak ke arah Li Feng'er dan yang lainnya yang tidak jauh darinya, ayo pergi. Merasakan kelelahan di tubuhnya mengalir deras seperti ombak, Si Yan tidak lagi memaksakan diri dan buru-buru mundur ke belakang. Sosok anggun mengenakan baju besi merah menyala tiba-tiba muncul di pandangannya. Si Yan sedikit linglung, dan kemudian dia menyadari bahwa sosok cantik itu adalah He Qingman. Wajah cantik He Qingman dingin, dia melakukan teknik bela diri yang intens, bertarung dengan Yang Sue. Ketika raungan keras Yang Mu datang, He Qingman mendengus dingin. Gerakannya menjadi semakin intens dengan ekspresi ganas di wajahnya seolah-olah dia akan mencegah Yang Sue melarikan diri. Kau ingin mati? Si Yan baru saja akan menyerbu kembali ke arah Yang Sue ketika dia melihat gerakan tajam di tangan He Qingman. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya, segel kehidupan yang dipadatkan dan disempurnakan oleh Qi mendalam tiba-tiba meledak. He Qingman hanya berkonsentrasi pada pertarungannya dengan Yang Sue, dan entah dari mana, dia menyadari ada fluktuasi yang bergejolak datang dari belakangnya. Wajah cantiknya berubah, dan ketika dia menoleh, dia segera menyadari serangan segel kehidupan Si Yan. Ekspresi aneh muncul di wajah He Qingman yang genit. Dia melotot ke arah Si Yan dengan getir lalu tiba-tiba menjauh dari Yang Sue dan mundur ke arah lain. Yang Sue, yang sedang berduel dengannya, memiliki peluang besar tetapi secara mengejutkan tidak melakukan upaya pembunuhan. Sebaliknya, dia tiba-tiba mundur ke dalam formasi meteor. Si Yan tercengang. Yang Sue tampaknya menahan diri. Jika dia tidak buru-buru kembali ke dalam formasi meteor dan melawan He Qingman, yang sibuk menghindari pukulan segel kehidupan, pasti tidak akan mampu menghalangi serangan dari belakangnya. Urus saja urusanmu sendiri. Sosok menawan He Qingman melayang seperti angin. Dia diam-diam mengumpat sambil menghindari segel kehidupan Si Yan. Si Yan tercengang, melirik ke arah He Qingman beberapa kali lagi dan mengingat kembali tindakan aneh Yang Sue. Si Yan tiba-tiba tersadar. Jadi kedua wanita ini berpura-pura selama ini. Keduanya tampak bertarung dengan sangat intens, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak pernah melakukan upaya pembunuhan. Mereka hanya berpura-pura di depan semua orang. Si Yan sudah mengetahuinya tetapi masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia berkata dengan dingin,
minggir. Dia mengeluarkan perisai kegelapan dan membatu tubuhnya. Xian seperti pedang tajam, dengan cepat menyapu sisi He Qingman dan dengan cepat bergegas menuju formasi meteor itu. He Qingman mengangkat tangannya, sinar cahaya tajam dan terang melesat keluar dari kelima jarinya dan menghantam punggung Xian. Cahaya terang yang tampak intens tetapi tidak memiliki banyak daya serang saat menyentuh tubuhnya. Jika Xian tidak menghancurkan perisai kegelapannya dengan sengaja, pukulan dari He Qingman ini, bahkan tidak akan mampu menghancurkan perisai kegelapan yang paling sederhana. Wanita ini masih memiliki sedikit sentuhan sentimen dalam dirinya. Melalui pukulan ini, Xian akhirnya memastikan bahwa meskipun He Qingman datang ke medan perang jurang, tujuannya berbeda dari Xie Kui. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh mereka. Sosok Xian menghilang dalam sekejap. Dia menghilang di tempat awan abu-abu gelap paling intens. Yang Mu tertawa keras dan menghilang terakhir. Pan Ze dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka semua bergegas menuju area itu dan baru saja akan memasuki formasi meteor. Jangan mengejar dulu. Cao Zilan, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius dan menjelaskan, ada formasi di sana, cukup berbahaya. Alasan mengapa anggota keluarga yang bisa masuk dan keluar dengan aman adalah karena mereka sudah mengatur formasi. Tetapi jika kalian masuk dengan gegabah, kalian akan diserang oleh formasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gulinglong menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Kupikir kalian cukup kuat, tetapi kalian masih tidak bisa melakukan apapun terhadap bocah nakal Xian itu. Dan kalian berkata untuk menyerahkannya padamu. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Jika aku ikut, kita pasti bisa membunuhnya. Adik perempuan Gu, jika kalian begitu percaya diri, maka aku akan memberikannya kepadamu lain kali. Cao Zilan tidak marah, dia tersenyum santai dan berkata, tetapi sekarang, semuanya, tenanglah. Bisakah kalian menungguku untuk mengatur formasi terlebih dahulu? Semua orang terdiam. Lalu mereka semua mengangguk. Di dalam formasi meteor, meteorit sebesar batu giling jatuh dari langit satu demi satu, dan dampaknya sangat dahsyat. Begitu memasuki formasi meteor, Xian segera melihat meteorit mendarat di sampingnya. Asap abu-abu sangat tebal di tempat ini, Xian tidak dapat melihat siapapun. Ketika menggunakan kesadaran jiwanya, dia juga tidak dapat merasakan sinyal kehidupan di sekitarnya. Saat memasuki formasi, Xian merasa seolah-olah dia telah berjalan ke lingkungan aneh di mana kelima inderanya tersumbat, dan kesadaran jiwanya terhalang. Mengingat kata-kata Jiang Hukuan, 7 langkah ke kiri lalu 5 langkah ke kanan, Xian mengikuti langkah kaki sederhana ini dan berjalan lebih dalam ke formasi meteor yang aneh ini. Dia tidak dapat melihat orang atau merasakan apapun dengan kesadaran jiwanya kecuali meteorit yang jatuh satu demi satu. Langkah kaki Jiang Hukuan memang sangat ajaib. Mengikuti pola ini, Xian dapat melihat meteorit jatuh satu persatu, tetapi tidak ada satupun meteor yang dapat mengenainya. Ketika beberapa meteorit hendak menghantamnya, Xian ingin mencoba menghalangi meteorit itu menggunakan tubuhnya, tetapi ia segera mengetahui bahwa meteorit itu jatuh ke sisinya alih-alih menghantamnya. Rasanya selama ia mengikuti langkah kaki Jiang Hukuan, ia tidak akan pernah terkena. Xian menjadi tenang dan mempercepat langkahnya untuk melewati formasi meteor ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh keluar dari cincin pembuluh darah. Xian terkejut. Ia langsung berhenti. Ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan, dan wajahnya sedikit berubah. Api bumi menjadi sangat bersemangat. Ia bahkan ingin keluar dari belenggu cincin pembuluh darah. Tidak diketahui mengapa ia menjadi gelisah di dalam susunan meteor ini. Api dingin es juga ada di dalam cincin pembuluh darah. Karena cincin pembuluh darah tampaknya tahu bahwa api dingin es selama ini merupakan ancaman bagi Xian, ia menggunakan kekuatan magis di dalam cincin itu untuk mengikat api dingin es agar tidak menggunakan kemampuannya untuk menyerang Xian. Namun, sikap cincin pembuluh darah sangat longgar terhadap api bumi 10.000 tahun. Tampaknya tahu bahwa api bumi 10.000 tahun tidak akan melukai Xian, jadi tidak hanya membangun lingkungan yang nyaman untuknya di dalam cincin, tetapi juga tidak mengikat api bumi. Ini berarti api bumi dapat keluar dari cincin semudah yang diinginkannya.
Kali ini, ketidaknormalan api bumi adalah ia ingin keluar. Jangan. Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk mencoba menghentikan api bumi, tetapi ia mendapati bahwa ia sudah terlambat. Sejak saat ia melepaskan kesadaran jiwanya, api bumi telah terbang menjauh dari cincin pembuluh darah, menuju sisi kanannya. Di dalam formasi meteor, kesadaran jiwa Xian tidak dapat mendeteksi fluktuasi kehidupan di sekitarnya, tetapi pembatasan ini tampaknya tidak menurunkan hubungannya dengan api bumi. Mungkin itu karena hubungan antara dirinya dan api bumi sudah terlalu dekat, bahwa ada hubungan aneh di antara mereka. Bahkan Xian jika tidak melepaskan kesadaran jiwanya, dia masih bisa merasakan lokasi api bumi. Bum bum bum, satu demi satu, meteorit terus jatuh dari langit. Jika Xian tidak mengikuti pola gerak kaki, dia pasti akan terkena. Api bumi mengabaikan peringatan Xian dan terbang menjauh. Tampaknya tertarik pada sesuatu. Pada saat ini, jika Xian masih tidak terus bergerak, dia mungkin akan kehilangan lokasi api bumi jika jarak antara dirinya dan api menjadi terlalu jauh. Di dalam medan perang jurang, ada banyak penghalang. Jika dia kehilangan koneksi dengan api bumi, tidak akan mudah untuk menemukannya lagi. Pada saat ini, api bumi hanya selangkah lagi dari sepenuhnya naik dari lokasi mereka. Juga pada saat ini, jika ada seseorang yang ingin menangkapnya, selama mereka tahu cara yang benar, mereka akhirnya bisa menggantikan Xian dan membangun hubungan yang dalam antara dia dan Earth Flame, dan dengan demikian menjadi tuan baru Earth Flame. Wajah Xian tampak tidak yakin. Dia merenung sejenak, dan kemudian dia memutuskan untuk mengejar Earth Flame. Saat dia mengubah langkahnya, dia segera menggunakan essence ki-nya untuk melesat menuju lokasi Earth Flame seperti pedang tajam. Bum bum bum. Pada saat dia mengubah langkah kakinya, meteorit di dalam formasi meteor tiba-tiba datang dan menabraknya seolah-olah mereka memiliki mata. Hos. Bayangannya seperti kilat, melewati meteorit yang jatuh dengan kecepatan tercepatnya sambil menghindarinya. Bum bum. Sebuah meteorit besar tiba-tiba datang dan menabrak punggung Xian. Kekuatan benturan yang ekstrim meledak dari punggungnya. Meskipun tubuhnya yang membatu dapat menahan benturan, dia tidak dapat mempertahankan kecepatannya, dan dengan demikian dia menjadi sasaran meteorit lainnya. Hanya dalam beberapa detik, tubuhnya tidak sanggup menahan hantaman 5 meteorit, dan tubuhnya juga kelelahan. Di bawah serangan ini, mulutnya mulai menyemburkan darah lagi. Xian berhenti dan tidak berani bergerak. Dia diam-diam merasakan luka-lukanya dengan sedikit ketidaksabaran. Pada pertarungan sebelumnya dengan Cao Zilan, dia telah menggunakan Second Sky of Ampage, dan meridiannya juga telah menyerap banyak essence ki dari orang mati. Sekarang, serangan balik mulai menunjukkan efeknya, dan tubuhnya menjadi lebih lemah. Saat ini, dia terkena 5 meteorit dan terluka parah. Jika bukan karena petrification martial spirit miliknya, dia pasti sudah jatuh ke tanah karena serangan itu. Earth Flame berada 100 meter di depannya. Untuk saat ini, jarak ini seperti jalan kematian yang sulit dilalui. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terkena lagi. Di dalam susunan ini, dia tidak yakin kapan kelompok Cao Zilan akan muncul. Jika dia kehilangan kesadarannya di sini, dia tidak hanya akan terus menanggung dampak dari meteorit itu tetapi dia juga harus menghadapi risiko terdeteksi oleh Cao Zilan dan yang lainnya. Tetapi jika dia mengikuti gerakan kakinya, dia masih bisa melewati formasi meteor ini dan dengan demikian menghindari bahaya dari meteorit dan Cao Zilan. Namun, jika dia melakukannya, dia mungkin akan kehilangan Earth Flame. Dengan wajah cemberut, Xian tampak ragu-ragu. Dalam benaknya, dia terus menimbang untung dan rugi dan perlu segera membuat keputusan. Aku akan mengabaikannya untuk saat ini. 10 detik kemudian, Xian memutuskan untuk mengesampingkan Earth Flame terlebih dahulu dan menunggu tubuhnya pulih sebelum kembali untuk mencari Earth Flame. Dia siap untuk pergi. Bis bis bis. Tiba-tiba, cahaya merah yang menyilaukan datang dari arah Earth Flame. Energi api yang membara tiba-tiba meledak. Earth Flame sangat bersemangat, ia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendesak Xian agar mengikutinya. Xian tercengang. Kekuatan pikiran dari Earth Flame sangat jelas, sepertinya ia telah menemukan sesuatu dan memberitahu Xian untuk bergegas. Karena Earth Flame tidak memiliki bentuk yang solid, ia tidak dapat dipukul di dalam formasi meteor.
Ia juga tidak tahu bahwa setiap langkah yang diambil Xian menghadapi bahaya yang cukup besar. Ia hanya memanggil Xian, ingin berbagi temuannya dengannya. Berjuang di dalam hatinya dan merasakan panggilan dari Earth Flame, mata Xian berubah lagi dan lagi. Sial, ayo. Sesaat kemudian, Xian mengubah keputusannya, ia menarik napas dalam-dalam dan menelan beberapa pil pemurni Qi. Setelah merasakan Qi mendalam di dalam tubuhnya sedikit pulih, dia memicu pergeseran listrik dan terbang ke arah api bumi. Bum bum bum. 3 meteorit lainnya menghantam tubuhnya, kekuatan benturan yang dahsyat merusak tubuhnya dan melemparkannya ke udara. Dia menyemburkan seteguk darah. Dengan mengandalkan petrifikasi dan roh bela diri abadi, dia tidak peduli dengan tubuhnya yang rusak, dia memicu pergeseran listrik lagi, dan akhirnya, dia tiba di lokasi api bumi sebelum meteorit lain jatuh di dekat lokasinya. Semuanya menjadi sunyi lagi. Saat dia memasuki area tempat api bumi berada, meteorit itu tiba-tiba menghilang. Dengan mulut penuh darah, Xian jatuh ke tanah, dan wajahnya tampak terkejut di daerah ini. Itu adalah susunan kuno dengan ukuran rumah. Di luar susunan kuno, banyak lingkaran aliran energi terbentuk. Aliran energi ini menghalangi meteorit dan mencegah meteorit tersebut memasuki susunan ini. Di dalam susunan kuno, Xian tidak bisa mendengar apapun. Api bumi mengambang di tengah susunan kuno. Kristal merah tua seukuran ibu jari terletak di dalam alur di tengah. Sepertinya kristal itu adalah sumber pasokan susunan kuno ini, meluap cahaya api merah dan mentransmisikan semacam energi ke susunan ini. Di luar susunan kuno, ada juga banyak alur. Masing-masing alur itu memiliki kristal warna yang berbeda, dan masing-masing kristal mentransmisikan energi aneh untuk menyediakan energi ke susunan kuno ini. Api bumi mengambang di atas kristal merah itu dan melompat riang, sepertinya ingin menyerap energi di dalam kristal. Setelah Xian masuk dan memeriksa susunan kuno ini, ia hendak bertanya kepada api bumi untuk apa kristal merah ini digunakan, tetapi ia mendapati kristal di sekitar susunan kuno itu tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya berwarna-warni. Susunan kuno yang awalnya tenang mulai berjalan secara otomatis setelah ia masuk. Karena sedikit terkejut, Xian tahu bahwa susunan ini mungkin akan diaktifkan. Tanpa berpikir lebih jauh, ia segera mengirim pesan kepada api bumi, masuklah dulu. Api bumi memantul karena tampaknya menemukan sesuatu yang tidak normal. Ia hanya ragu-ragu sebentar sebelum segera mengebor cincin pembuluh darah Xian. Setelah melihat api bumi kembali, Xian merasa santai dan bersiap untuk meninggalkan susunan kuno misterius ini. Namun, ketika ia ingin pergi, ia mendapati bahwa aliran energi aneh di luar susunan kuno itu menjadi penghalang yang menghalangi jalan masuk dan keluar pada saat susunan kuno itu mulai bergerak. Kepala Xian membentur penghalang itu sementara penghalang itu langsung mendorong tubuhnya yang kelelahan ke tengah susunan kuno itu. Xian terperanjat. Kristal-kristal di luar susunan itu bersinar menyilaukan. Formasi kuno itu tiba-tiba berputar seperti cakram. Melalui cahaya kristal yang menyilaukan, gelombang energi yang luar biasa datang. Xian langsung menghilang.